Tapi jujur saya tidak melihat para pemain Palace bisa banyak menciptakan peluang setelah mereka unggul. Justru secara keseluruhan MU yang bisa menciptakan total 6 peluang emas loh. Jadi MU ini dalam menyerang udah bagus mereka. Maka itu mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa mencetak gol karena di babak kedua baru main ya, kalau nggak salah ini menit ke-54, mereka sudah mencetak gol dari free kick, dari set piece. Nah ini juga penting bagi MU, mereka mulai bisa mencetak gol dari set piece. Bruno pintar sekali memberikan umpan ke tiang dekat, ada Zirkzee, dia kemudian bisa melakukan finishing yang sempurna. Ini yang saya kaget, Zirkzee bisa mencetak gol dari sudut yang sempit. Dan kemudian bagusnya nih Leny Yoro ditarik keluar, Mazraoui dimainkan, Mazraoui juga beberapa kali overlapnya bagus. Dan Mount bisa mencetak gol ketika juga dari free kick, indirect free kick, dia bisa shooting dan mencetak gol. Jadi memang Ruben Amorim ini percaya ya dengan Mason Mount sehingga dia terus memberikan dia kesempatan untuk bermain. Artinya dia lebih memilih Mason Mount daripada pemain lainnya yang saya melihat ada di bangku cadangan, yang juga tentunya sebetulnya punya kemampuan untuk bermain ya di lini tengah seperti Ugarte. Kan bisa juga sebetulnya Ugarte juga dimainkan, tapi enggak, dia tetap pilih si Mason Mount. Dan Mason Mount bisa mencetak gol membawa timnya unggul, tapi setelah itu bukan Palace yang mendapatkan peluang, MU. Karena memang koordinasi di pertahanan sudah rapi. Dengan adanya Mazraoui yang bisa cover beberapa kali ketika ada ruang terbuka. Jadi kalau menurut saya, MU bisa menang bukan karena secara kebetulan atau keberuntungan, tapi ini taktik dari Amorim. Dia meminta para pemainnya ketika sulit untuk mencetak gol dari open play walaupun banyak peluangnya, tapi coba deh teman-teman lihat, itu free kick itu adalah skema yang biasa tentu para pemain latih di sesi latihan mereka. Dan itu tidak mudah mereka cetak, tapi kita lihat pemain seperti Zirkzee yang kali ini dipilih karena Šeško cedera, atau juga Kunia cedera, bisa mencetak gol. Nah ini pentingnya, bahwa pemain dari MU yang diberikan kepercayaan bisa memberikan solusi di atas lapangan, sehingga saya pikir layak MU meraih kemenangan yang penting dan juga tetap membuat posisi dari Ruben Amorim aman. Karena kalau seandainya kalah, waduh, lebih ramai lagi dan kita tidak akan pernah tahu nanti mungkin sebelum akhir tahun dia dipecat karena kita lihat sebetulnya kan belum konsisten MU. Padahal MU punya target itu seharusnya berada di top 4 supaya mereka bisa kembali bermain di Champions League musim depan dan sekarang